Dalam hadis riwayat Muslim, Ibu, alhamdulillah itu memiliki nilai timbangan yang sangat berat. Jadi kalau kita suka baca alhamdulillah, sekarang udah tahu dalilnya. Nilainya itu besar, timbangannya itu berat di sisi Allah, Ibu ya. Dalam hadis riwayat Muslim, walhamdulillah tamlul mizan. Walhamdulillah tamlul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Jadi kalau kita membaca alhamdulillah itu timbangan kita banyak, berat gitu Bu artinya. Kemudian di bawahnya ada wa subhanallah walhamdulillah tamlani aw tamlu ma bainas samai wal ard. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Subhanallah dan alhamdulillah memenuhi keduanya, atau memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Jadi kalau kita membaca subhanallah dan alhamdulillah, pahalanya itu di antara langit dan bumi itu ruangan ini penuh, katanya gitu timbangannya Bu. Makanya sekarang kita udah tahu nih, banyak-banyak baca subhanallah dan alhamdulillah. Udah tahu ya Bu ya? Oh ini keutamaannya, kehebatannya. Ya udah tahu nih dalilnya nih. Ada dalam hadis riwayat Muslim. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kemana Bu Haji? Oh ya. Ayo tuh, Bu Neng pimpin doanya Bu. Bu Neng ayo dipimpin doanya boleh? Atau siapa boleh lah. Beneng aja yuk, Beneng. Ayo berdoa bareng-bareng. Mari kita baca doa bersama-sama Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadri hayasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi di pertemuan yang sekian. Insya Allah akan meneruskan surat An-Nasr kemarin yang terputus ya. Mohon maaf, pada waktunya saya tidak bisa menepati janji karena ibu sakit, jadi beliau udah sepuh 78 tahun. Jadi resikonya kalau jauh itu begitu ya Bu ya. Apa namanya, melang, kata orang Sunda itu melang itu apa ya, merasa khawatir banget gitu ya. Jadi kalau nggak ada di sisinya itu rasanya berdosa gitu. Soalnya pengalaman dari yang pertama ketika almarhum ayah meninggal, saya tidak terlalu sedih karena pernah mengurusnya gitu. Jadi selama sakit saya hadir di sisinya, jadi tidak begitu berat untuk ditinggalkan. Ini tinggal satu lagi, surga saya. Jadi ibu-ibu yang orang tuanya dekat gitu, insya Allah dekat pahalanya ibu ya. Itu surga ibu-ibu, jangan disia-siakan, jangan disakiti. Karena semakin sepuh itu semakin membutuhkan perhatian ekstra ibu. Dari mulai kondisi fisiknya sudah melemah ya, ingatannya sudah menurun gitu. Jadi ada kilas balik, oh suatu saat saya juga seperti itu. Asalnya tubuh kuat, jalan juga susah gitu ya. Jadi mohon maaf kemarin tidak bisa hadir untuk memenuhi tugas saya ya Ibu ya. Sekarang insya Allah dilanjutkan. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul pada saat ini. Kita bisa diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul menuntut ilmu di sini. Dengan keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu, kita sudah sering mendengar Allah menjanjikan berbagai pahala yang sangat besar ya Bu ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang mudah-mudahan saja kita termasuk di dalamnya. Amin. Sebagaimana Rasulullah pernah berkata di hadapan para sahabat, aku sangat merindukan saudara-saudaraku kelak. Kata Rasulullah begitu di depan para sahabat yang beliau cintai. Aku sangat merindukan saudara-saudaraku kelak. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah aku ini saudara-saudaramu? Kata para sahabat begitu langsung berkata kepada Rasulullah, apakah tidak cukup saya yang ada di sini sebagai saudara-saudaramu? Kata Rasulullah, engkau adalah sahabatku, tetapi saudaraku adalah orang yang jauh dari aku, tidak mengenalku, tidak melihat aku secara langsung, tidak belajar kepadaku secara langsung, tidak bertegur sapa kepadaku secara langsung, tetapi mereka mencintaiku. Kata Rasulullah itu yang disebut dengan saudara-saudaraku. Dan nanti akan dipertemukan oleh Allah di sana di Telaga Kausar dengan saudara-saudaraku. Kata Rasulullah begitu. Terus kata para sahabat bertanya begini, apakah engkau tahu saudara-saudara
Rasulullah itu yang mana saja. Kemudian Rasulullah membuat perumpamaan, apabila ada segerombolan kuda yang hitam legam, kemudian ada salah satu dua di antaranya berbulu putih yang berkilau, apakah kalian bisa membedakannya? Kata Rasulullah begitu kepada para sahabat. Ya tentu Rasulullah, aku kan melihatnya, ada yang putih, ada yang hitam. Kata Rasulullah, ya begitulah, aku kelak mengenal umatku. Umatku akan terlihat dari cahaya-cahaya putih yang memancar dari anggota tubuh umatku. Yaitu apa? Pancaran dari orang yang suka berwudu, ya. Wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar. Jadi seluruh anggota tubuhnya akan mengeluarkan sinar, cahaya. Itu yang membedakannya, kata Rasulullah. Makanya kita harus berbesar hati ketika kita berwudu dengan benar, dengan baik, sempurna. Tangan sampai sikut ibu, jangan dikurangin ya, sampai sikut. Kalau takut ini yang ujungnya tidak terbasuh, lebihin sedikit ya. Kemudian kalau muka harus tersapu semuanya, dari mulai pangkal rambut sampai kuping ke sini disapu semuanya ya. Jadi belajar wudhu yang tertib, nanti biar wudhunya ada nilai pahalanya. Nanti mudah-mudahan kita termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah, bercahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu salah satu kabar bahagia dari Rasulullah ketika kita nanti di akhirat kelak di depan Telaga Al-Kautsar akan dijemput oleh Rasulullah. Telaga Al-Kautsar itu ibu, telaga yang airnya putih seperti susu, yang ketika kita meneguk satu tegukan pun kita tidak akan merasa kehausan untuk selamanya. Selama di padang mahsyar ibu, ya, di padang mahsyar itu kan dikumpulkan dari umat zaman Nabi Adam sampai terakhir, umat yang terakhir, datangnya hari kiamat. Di sana kita berdesak-desakan dengan penuh ketakutan. Rasulullah akan menunggu kita di sana, di Telaga Kautsar itu. Makanya kita belajar untuk terus menuntut ilmu agar banyak taunya, ya Bu ya. Insya Allah ya, sedikit kita belajar bareng sama saya, sedikit-sedikit belajar. Kemarin waktu minggu yang lalu itu saya menerangkan tentang surat Al-Kautsar. Ya, coba diingat-ingat lagi. Al-Kautsar dibuka lagi. Kita mulai baca dulu yuk dari ayat yang pertama. Bareng-bareng kita biar memorinya tersambung, biar gak aneh nanti ketika saya menerangkan ayat yang ketiga. Kan sekarang tinggal satu ayat Bu ya, ayat ketiga. Oh iya, astagfirullahaladzim, An-Nasr, iya, lupa. An-Nasr, dengerin adan dulu ya. Al-Kautsar belum dibahas. Al-Kautsar belum ya, Al-Kautsar mah ya? Belum ya. An-Nasr, idza jaa an-nasr. Lagi ya Bu ya. Kita bareng-bareng baca dulu surat An-Nasr. Ini mulai dari A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayo diartiin bareng-bareng yuk, ingat lagi. Apabila jaa telah datang nasrullahi pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan waraitan nasa dan kau melihat manusia yadkhuluna mereka masuk fi dinillahi ke dalam agama Allah afwaja berbondong-bondong. Fasabih maka bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu wastaghfirhu dan memohon ampunan kepadanya innahu sesungguhnya dia karena tawwaba adalah maha penerima taubat. Ingat ya sekarang ya. Ada yang mau coba artinya dulu yuk? Seorang aja. Gampang lah. Ya. Ayo siapa? Ya, ayo Bu. Ya. Telah datang. Wal fathu. Mereka masuk ke dalam agama penerima taubat. Alhamdulillah, insya Allah paham ya Bu ya. Ini surat ini merupakan surat yang terakhir turun kepada Rasulullah secara keseluruhan surat ya Bu ya, yang utuh. Makanya nama lain dari surat An-Nasr itu adalah At-Taudiyah. Kemarin selain An-Nasr itu biasa disebut Idza Jaa Nasrullah. Surat itu kalau kata orang tua kita mah Idza Jaa gitu ya. Nah, betul itu nama lainnya Idza Jaa Nasrullah. Kemudian yang ketiga adalah At-Taudiyah. At-Taudiyah itu adalah perpisahan. Jadi ketika Rasulullah membacakan surat ini di depan para sahabat, sahabat itu bergembira, romannya itu senang karena ini mengabarkan tentang kemenangan dan pertolongan Allah. Semua sahabat bergembira, tetapi ada salah seorang sahabat yang merasa sedih, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas merasa sedih mendengar surat ini karena Ibnu Abbas itu memaknai bahwa ini adalah surat perpisahan.
Seolah-olah ini adalah surat terakhir Rasulullah, kebersamaan dengan Rasulullah. Jadi ajal Rasulullah itu sudah dekat. Ibnu Abbas menyimpulkannya seperti itu. Kenapa Ibnu Abbas berkesimpulan seperti itu? Karena di sini sudah dijelaskan mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, gitu ya. Kan waktu itu dakwahnya Rasul di Mekah itu sangat sulit. 1-2 orang yang masuk dengan berbagai intimidasi yang sangat berat, ya. Bukan seperti kita zaman sekarang ini, tidak. Rasulullah itu sangat berat sekali menyiarkan agama Islam, makanya Allah itu menyuruh bersembunyi-sembunyi dulu dakwahnya. Istrinya dulu Siti Khadijah, kemudian Ali, ya, keponakannya, kemudian anak angkatnya yang merupakan hamba sahaya Jaiz, kemudian keluar ke Abu Bakar As-Siddiq, sedikit-sedikit dulu. Jadi selama Rasulullah berdakwah, seolah-olah Rasulullah itu memporak-porandakan kebiasaan yang sudah dilakukan, gitu. Penyembahan kepada berhala, kejahiliahan yang sangat-sangat, berjudi, mabok, pernikahan yang sembarangan, memperlakukan perempuan dengan sembarangan. Pokoknya kehidupan yang sangat jahiliyah sudah terbiasa. Kemudian Rasulullah diangkat menjadi Rasul dengan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada beliau, ya otomatis harus menghadapi tata kehidupan di situ waktu itu kan. Yang berjudi nggak boleh berjudi, yang menyembah patung nggak boleh menyembah patung. Pokoknya tidak sesuai dengan syariat Islam sama Rasulullah diluruskan. Otomatis berat dan sangat susah, banyak sekali godaannya, halangannya, sehingga yang masuk Islam itu hanya hitungannya itu sedikit. Selama Rasulullah berdakwah di Mekah, Rasulullah itu kan berdakwah itu selama hidupnya beliau itu menyampaikan risalah kenabian itu 23 tahun, ibu-ibu ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi selama 13 tahun di Mekah, kurang lebih 70 sampai 100 orang saja yang masuk Islam. Jadi dari sekian banyak kabilah-kabilah Arab, Rasulullah itu kan suku Quraisy, beliau itu termasuk suku Quraisy yang terpandang. Jadi yang sangat populer, yang sangat diperhatikan di kabilah Arab ya suku Quraisy, turunan Rasulullah gitu loh. Beliau itu turunan yang sangat terhormat. Ketika Rasulullah berdakwah, otomatis beliau itu berseberangan dengan keluarganya, termasuk dengan pamannya, yaitu Abu Lahab, ya, yang sangat galak, yang sangat keras kepada Rasulullah, termasuk kepada sekeliling sahabatnya yang ingkar, kemudian secara keseluruhan terhadap kaum Quraisy sendiri, belum lagi kabilah-kabilah Arab. Padahal waktu itu Rasulullah track recordnya itu bagus. Beliau itu terkenal dengan Al-Amin, sangat dipercaya karena beliau tidak pernah berbohong. Rasulullah itu ibu seorang yang jujur, yang amanah, yang pandai berbisnis, yang pandai berdagang, ibu. Bukan pedagang lokal, tapi ekspor keluar. Iya, mendunia. Sampai ke Yaman, ke Syria, ke Palestina, kan di luar Arab. Zaman dahulu itu belum ada kendaraan. Makanya Siti Khadijah tertarik kepada Rasulullah. Salah satunya itu adalah pandai berdagang. Jadi bisnismen, ibu. Rasulullah bertemu dengan Khadijah. Khadijah itu adalah seorang bosnya. Beliau juga Siti Khadijah bisnis woman. Khadijah itu turunan orang yang kaya raya, pedagang yang sangat berhasil, pengusaha. Ketika Rasulullah menjadi karyawannya, Siti Khadijah memperhatikan, oh ini ada seorang anak muda yang baik sekali karakternya, beda dengan yang lain, jujur, amanah, pandai berdagang. Padahal waktu itu Siti Khadijah beberapa kali dilamar oleh orang-orang ternama di suku Quraisy, tetapi Siti Khadijah menolaknya.
Dan ketika dilamar oleh Rasulullah pada usia 25 tahun Rasulullah dan Siti Khadijah berusia 40 tahun, maka menikahlah Rasulullah kepada Siti Khadijah dengan mahar yang sangat besar, ratusan unta, Ibu. Jadi kalau orang Islam mengatakan bahwa nikah mah yang penting mah sah gitu ya, biarin jam kabul, terus di dengan mas kawin seala kadarnya, ya tidak apa-apa, silakan kalau emang kemampuannya seperti itu. Rasulullah tidak memberatkan, tetapi seandainya punya seperti Rasulullah, pemuda yang sangat hebat dengan ratusan unta, jadi kalau dirupiahkan itu udah miliaran, Ibu. Zaman dulu itu udah miliaran Rasulullah ketika menikahi Siti Khadijah. Berarti beliau itu menempatkan perempuan itu di posisi yang sangat mulia, ya. Salah satunya kan begitu, penghargaan ke perempuan, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita ya mempunyai rezeki, dipertemukan dengan jodoh yang terbaik oleh Allah. Kalaupun ditakdirkan bertemu dengan orang yang pas-pasan, ya kita tidak apa-apa. Dan Rasulullah juga tidak memberatkan. Kalau seandainya pun tidak ada, kata Rasulullah, dengan cincin besi pun jadi, ya. Jadi kalau seandainya sekarang trennya nikah di KUA, nikah dulu di KUA asal sah, kan sekarang lagi tren anak-anak muda, ya. Anak-anak muda begitu, nikahlah di KUA, nanti biayanya yang buat pestanya diinvestasikan buat beli rumah, gitu. Banyak sekarang yang lagi tren begitu. Ya syukur alhamdulillah seperti itu. Kalaupun gitu berpikiran seperti itu. Tapi biasanya mama malah 5 seumur sekali gitu kan, seumur hidup sekali katanya gitu kan. Biarin aja lah, punya utang sedikit mah gitu kan, suka ada yang begitu ya. Ya terserah saja, orang ibu-ibu sendiri yang bayar hutangnya kan, bukan orang lain. Jadi itu tergantung kepada pilihan masing-masing. Yang perlu digarisbawahi bahwa Islam tidak memberatkan ketika menikah, itu aja ya intinya ya. Tapi kalaupun ada yang maharnya besar, Rasulullah sudah mencontohkan lebih dahulu. Bukan bersombong, bukan ria, tetapi itu adalah salah satu penghargaan Rasulullah kepada Siti Khadijah, ya. Menikahlah Rasulullah gitu ya. Ketika berusia 40 tahun mendapatkan risalah kenabian, kemudian menyebarkan agama Islam di Mekah dengan penuh tantangan, sehingga diboikot Rasulullah itu dan para pengikutnya itu pernah diboikot 3 tahun, Ibu, sehingga kelaparan. Jadi ruang geraknya itu dibatasi, tidak boleh berdagang, berjual beli, tidak boleh menikah, tidak boleh berkomunikasi, pokoknya diboikot. Dengan jumlah yang sangat kecil, ya otomatis Rasulullah tidak mempunyai daya dan upaya ya, kecuali bertahan dengan segala yang ada. Makanya kemarin ketika saya meriwayatkan seorang yang mati syahid, yang syahidah pertama itu kan bukan laki-laki, tetapi perempuan yang bernama Sumayyah. Beliau yang mempertahankan keimanannya. Itu Ibu, hebat, perempuan itu kuat. Tadi Siti Khadijah seorang businesswoman, sekarang Sumayyah seorang yang syahidah pertama. Kita itu turunan orang-orang hebat, Ibu. Jadi kalau kita merasa cengeng, merasa lemah, salah. Kita belajarnya dari mana? Ya. Nah, Rasulullah itu berdakwahnya itu di Mekah 13 tahun. Ketika banyak sekali rintangan, rongrongan, dan terakhir itu semakin berat karena dengan meninggalnya Siti Khadijah, istri beliau yang tercinta. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, istri beliau itu meninggal, Ibu. Kemudian disusul dengan paman beliau yang sangat menyayanginya yang bernama Abu Thalib. Jadi Abu Thalib sama Siti Khadijah itu meninggalnya itu dekat jaraknya. 1 tahun itu 2 orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah meninggal dunia. Sehingga berat sekali Rasulullah menghadapinya. Makanya disebut tahun kesedihan itu dengan sebutan apa? Amul Huzn, tahun kesedihan. Ingat, berat sekali Rasulullah menghadapinya.
karena ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya. Kenapa sangat berat? Pertama Siti Khadijah adalah seorang pelindung Rasulullah ketika berdakwah, karena Siti Khadijah itu orang terhormat, terpandang. Jadi otomatis orang-orang di sekeliling Quraisy itu bisa dihandle dengan ketokohan Siti Khadijah. Tetapi ketika meninggal Abu Thalib, paman beliau yang mengurus beliau, kan Rasulullah itu yatim piatu dari kecil, Bu ya. 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal. Dibesarkan sama ibunya. 6 tahun ibunya meninggal. 6 tahun meninggal ibunya, berarti 6 tahun usianya Rasulullah itu udah yatim piatu, Ibu. 8 tahun kakeknya meninggal yang mengurus beliau, yang sangat mencintainya, dan kakeknya mengamanahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi Abu Thalib yang melindungi Rasulullah dari gangguan-gangguan orang Quraisy. Dari zaman dahulu ketika anak-anak itu sekolahnya Rasulullah itu di Abu Thalib kebanyakannya, belajar menggembala, belajar berdagang. Guru terbaiknya itu Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib itu tidak sampai memeluk Islam, ya, tetapi sangat sekali melindungi Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah diganggu oleh orang-orang Quraisy, Abu Thalib itu berdiri paling depan untuk membela keponakannya. Pasang badan lah Ibu gitu ya. Jadi ketika 2 orang yang sangat membantu Rasulullah berdakwah ini meninggal, otomatis yang menjadi tulang punggungnya Rasulullah untuk membelanya itu hilang, Ibu ya. Sehingga orang-orang biasa, masyarakat umum Arab, kabilah-kabilah Arab itu berani menghina Rasulullah secara terang-terangan, melempar batu, melempar kotoran, menyiksa. Udah ketahuan kalau para pengikut Rasulullah itu udah disakitinya bermacam-macam, termasuk Rasulullah sudah disakiti secara fisik, malah sudah diancam dengan pembunuhan. Makanya sangat-sangat berat. Maka turunlah ayat Allah yang menyuruh agar Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah itu dengan bimbingan Allah juga hijrah, tidak semata-mata pemikiran Rasulullah ya. Hijrahlah ke Madinah. Di Madinah pertama yang datang dulu nggak Rasulullah dulu, tetapi cek gelombang dulu nih, yang bernama siapa? Sahabat Rasulullah, Umair, ya, yang jadi gurunya pertama dulu tuh. Kemudian ketika orang Mekah itu secara psikologi itu menerima keadaan, menerima ajaran Islam itu sangat berbeda dengan orang Mekah. Jadi hatinya itu lebih lembut, lebih terbuka wawasannya, sehingga Islam itu banyak berkembang di Madinah dibandingkan dengan di Mekah. Berkembanglah Islam di Madinah. Jadi selama 10 tahun Rasulullah berdakwah di Madinah, kemudian mengumpulkan pasukan-pasukannya untuk kembali lagi ke Mekah. Karena Rasulullah itu orang Mekah, bukan orang Madinah, kan lahir di Mekah. Karena harus keluar, karena terusir, jadi hijrah ke Madinah. Ketika ayat ini turun adalah tahun ke-8 Hijriyah. Jadi 8 tahun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, turunlah ayat ini sebagai berita gembira yang disebut dengan Fathu Makkah, kemenangan penaklukan kota Mekah, tetapi tidak dengan peperangan, dengan damai. Karena pasukan di Madinah itu udah banyak, udah ribuan Ibu. Jadi orang Mekah merasa ketakutan sendiri ketika Rasulullah datang ke Mekah dengan pasukannya yang begitu banyak. Ketakutan penduduk Quraisy yang di Mekah. Jadi Rasulullah bisa memasuki Mekah dengan aman tanpa ada perlawanan, sehingga disebut Fathu Makkah, ya. Jadi memasuki Mekah dengan aman, sehingga Rasulullah bisa menempati Mekah lagi, Bu. Bisa mensiarkan Islam di sana dengan leluasa.
Sehingga patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya 360 itu bisa dihancurkan sama Rasulullah ya. Kan patung-patung di sekeliling itu banyak. Jadi ketika zaman jahiliyah itu Rasul datang dengan meluruskan ajarannya sehingga dihilangkan patung-patung itu. Nih kata Allah, idza jaa nasrullah, ketika sudah datang pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan. Jadi ketika Allah sudah menolong, pasti akan memberikan kemenangan. Ya, jadi ketika Rasulullah sudah ditolong, maka mendapatkan kemenangan yang disebut dengan Fathu Makkah. Kemudian manusia memasuki agama Allah dengan berbondong-bondong. Jadi sesudah Fathu Makkah itu tidak sembunyi-sembunyi lagi, malah berbondong-bondong dari suku Quraisy, dari kabilah-kabilah Arab masuk Islam. Malah ada riwayat bahwa tahun ke-9 Hijriah itu Rasulullah itu tidak sempat untuk pergi haji karena banyak kabilah-kabilah Arab yang mau mempelajari Islam. Jadi karena melihat, oh begini Islam, oh hebat sekali Islam gitu kan, dari karakternya, dari keimanannya, dari kekompakannya, sehingga kabilah-kabilah Arab yang tersebar itu tertarik untuk masuk Islam. Berbondong-bondonglah masuk Islam. Itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, ya, mulai masuk. Kemudian ayat yang ketiganya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini yang belum saya bahas, yang ayat ketiga. Itu tadi ayat 1 yang kedua untuk mengingatkan ibu-ibu jangan sampai nanti mikirnya apa ini ya, ibu bilangin apa gitu, maksudnya gitu, karena udah beberapa minggu terlewat. Kita sambungin lagi ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian kalau saya mengutip di tafsir Jalalain itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surah yuksaru min qawlihi subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Dan adapun Rasulullah sesudah turun surat ini yuksaru memperbanyak min qawli, ucapannya itu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini menjadi zikir Rasulullah ketika sesudah mendapat wahyu ini, Ibu. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi ketika mendapatkan ayat ini, mendapatkan surah ini, Rasulullah itu sering membaca subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa dijadikan ikut zikir ya. Subhanallah 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 wa bihamdihi astagfirullah astagfirullah wa atubu ilaih. Ibu boleh ditulis, ini bisa Ibu jadikan zikir. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih.
Udah Bu, jadikan zikir sama Ibu. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullahaladzim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah. Hafalin ya Bu ya. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dengan memuji kepadanya, astagfirullah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya. Apa ya itunya ya, artinya ya. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Banyak-banyak Ibu baca, berzikir. Kalau zikir itu Ibu kapan saja, jumlahnya berapa saja, silakan baca, dawamkan. Malah kemarin ketika surat apa saya menerangkan, setiap setiap tarikan napas dan keluaran napas itu, kalau orang-orang soleh zaman dahulu itu selalu beristighfar, selalu bertasbih. Jadi tidak ada kesempatan untuk ghibah ya Bu ya. Ya. Astagfirullah, 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 banyak. Atau alhamdulillah, subhanallah, itu baca subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Nanti saya terangkan tentang keutamaan Ibu ya. Kenapa kita harus membaca subhanallah, kenapa kita harus membaca alhamdulillah dan sebagainya. Jadi Ibu, ketika Allah memberikan pertolongan, kemudian memberikan kemenangan kepada Rasulullah, kemudian banyak umat-umat masuk Islam berbondong-bondong, pada akhirnya itu Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk bertasbih, memuji, dan beristighfar, dan bertaubat. Nah Ibu, padahal sudah menang, sudah hebat, tetapi Allah balik lagi, kamu harus bertasbih, kamu harus memuji Allah, harus beristighfar, harus bertaubat. Apa pelajarannya? Jadi ketika kita selesai dengan satu urusan dan Allah menolong urusan kita, jangan tinggi hati, jangan sombong, jangan merasa itu karena kita, jangan. Tetapi berlepas dirinya itu semata-mata karena pertolongan Allah. Rasulullah juga kalau mau sombong banget ketika masuk Mekah. Beliau itu diusir dengan terhina waktu itu, dengan segala kesengsaraannya. Rasulullah dan pengikutnya diusir dari Mekah, tetapi ketika masuk Mekah beliau lenggang, tidak diperangi gitu ya. Harusnya sombong kan Rasulullah ya. Kemana aja lu gitu kan. Dulu musir-musir gitu kan. Kalau kita sekarang pada kemana? Tapi Rasulullah tidak sombong. Rasulullah malah merasa takut, merasa benar-benar bersyukur. Makanya disuruhnya bertasbih, disuruh memuji Allah, disuruh beristighfar, disuruh bertaubat. Itu merupakan rangkaian tugas kita sehari-hari Ibu. Ya. Jadi kalau kita mempunyai anak misalkan, ya Allah, alhamdulillah anak kita udah lulus nih sekolahnya. Jangan berhenti untuk berbangga hati, karena turunan saya pintar. Yang gitu, tapi ini semata-mata karena kehendak Allah. Bacalah subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah ya. Jadi setiap saat membiasakan bacaan itu agar hati kita itu terjaga untuk tidak sombong, tidak takabur, tidak lupa diri jatuhnya ya Bu ya. Nah, ini pelajaran berharga. Mau dalam pekerjaan, mau dalam rumah tangga, ketika dalam ada kesulitan sekecil apapun, sebesar apapun, nanti baliknya lagi ke Allah, karena semua dikendalikan oleh Allah ya Bu ya. Jadi setiap ada kesulitan, kesusahan, alhamdulillah kita ada ajarannya, ada tuntunannya ya. Tidak los harus apa ini, harus apa, tapi udah ada tuntunannya. Oh, kita harus ini, kita harus ini. Kita yang pertama Ibu, kenapa kita harus bertasbih?
Membaca tasbih subhanallah artinya kita mensucikan Allah. Allah yang maha suci, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, tidak ada sifat yang tidak layak baginya. Itu artinya subhanallah, Ibu. Mensucikan Allah dari segala kekurangannya. Allah itu tidak kurang apa-apa. Dari segala kelemahannya, Allah tidak lemah apa-apa, ya. Dan dari segala hal yang tidak layak, tidak pantas baginya. Itu makna dari subhanallah. Mensucikan Allah, jadi benar-benar Allah itu suci, tidak ada tandingannya, ya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada kurangnya, tidak ada lemahnya, tidak ada hal yang tidak pantas baginya. Ya, itu Tuhan kita itu seperti itu, Ibu. Jadi kita itu harus pede, harus berbesar hati. Kita meminta kepada Allah yang maha suci, suci dari kekurangan, suci dari kelemahan. Tidak seperti umat Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anaknya Tuhan. Itu kan merupakan kekurangan, kan? Kemudian umat Yahudi mengatakan bahwa Zubair adalah anaknya Tuhan. Ya, jadi kita itu harus berbangga diri sebagai orang Islam. Kenapa kita harus berzikir, banyak berzikir yang subhanallah, alhamdulillah? Karena zikir itu akan menenangkan hati, menenteramkan hati. Itu kata Allah, bukan kata saya. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu surat ke-13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram dengan mengingat Allah. Orang-orang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu dalam surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat ke-28. Ibu nanti bisa dicek di Al-Quran ya, di rumah. Apa yang disampaikan oleh saya, ada enggak nih Umi nih? Jangan-jangan Umi mengarang. Lihat ya, Ar-Ra'd. Surat ke-13. Ayat 28. Surat ke-13 ayat 28. Salah satunya itu. Kemudian itu membaca tasbih ya Bu ya, subhanallah. Ketika kenapa membaca tasbih? Karena menunjukkan Allah itu maha suci. Suci dari kekurangan, dari kelemahan, dari hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah itu kita membaca tasbih, diperbanyak Ibu membaca tasbih subhanallah, subhanallah. Sehingga sesudah sholat pun itu kan ada ya bacaan zikirnya. Kemudian yang kedua adalah baca alhamdulillah. Kenapa kita harus membaca alhamdulillah? Rasulullah sangat suka sekali membaca zikir ini, Ibu. Ini merupakan zikir yang sangat agung kata Rasulullah gitu ya. Kemudian apa sih? Kenapa sih kita itu harus membaca alhamdulillah? Alhamdulillah itu kan segala puji bagi Allah ya. Kita memuji Allah atau kita diberi barang atau diberi sesuatu, alhamdulillah gitu ya. Terima kasih gitu ya. Nah, fungsinya alhamdulillah itu bukan hanya sebagai tanda terima kasih Ibu ya. Pertama, memuji Allah karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah itu kita ucapkan karena Allah itu maha sifatnya maha sempurna. Kedua, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, bersyukur sekali. Ketiga, mengakui bahwa semua kebaikan itu berasal dari Allah, bukan berasal dari kita, bukan semata-mata usaha kita, tapi semuanya karena kebaikan Allah. Makanya Rasulullah itu sangat suka dengan
zikir ini, alhamdulillah ini. Dalam hadis riwayat Muslim, Ibu, alhamdulillah itu memiliki nilai timbangan yang sangat berat. Jadi kalau kita suka baca alhamdulillah, sekarang udah tahu dalilnya. Nilainya itu besar, timbangannya itu berat di sisi Allah, Ibu ya. Dalam hadis riwayat Muslim, walhamdulillah tamlul mizan. Walhamdulillah tamlul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Jadi kalau kita membaca alhamdulillah itu timbangan kita banyak, berat gitu Bu artinya. Kemudian di bawahnya ada wa subhanallah walhamdulillah tamlani aw tamlu ma bainas samai wal ard. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Subhanallah dan alhamdulillah memenuhi keduanya, atau memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Jadi kalau kita membaca subhanallah dan alhamdulillah, pahalanya itu di antara langit dan bumi itu ruangan ini penuh, katanya gitu timbangannya Bu. Makanya sekarang kita udah tahu nih, banyak-banyak baca subhanallah dan alhamdulillah. Udah tahu ya Bu ya? Oh ini keutamaannya, kehebatannya. Ya udah tahu nih dalilnya nih. Ada dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian dengan membaca alhamdulillah itu membuka pintu keberkahan, seperti sesudah makan, sesudah minum, kalau bersin itu ya, habis melakukan pekerjaan. Berkah itu apa Ibu? Nilai-nilai kebaikan yang bertambah, itu berkah. Mudah-mudahan berkah itu, nilai kebaikan yang bertambah itu berkah Bu namanya. Itu keutamaan dari alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Kemudian ada, Ibu pernah mendengar nggak? Ada yang ringan diucapkan di lisan, tetapi berat timbangannya. Ibu suka mendengar itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dawamkan zikir itu Ibu di samping zikir ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah itu ringan diucapkan, tetapi berat timbangan pahalanya. Nah, itu hadis yang kedua. Tadi kan hadis yang pertama itu pahalanya seruangan antara langit dan bumi itu penuh. Ini ada lagi. Jadi ada dua alasan Ibu nih, ada dua hadis yang menguatkan Ibu untuk selalu membaca subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa ya? Hah? Berat timbangannya. Berat timbangan amalnya. Maksudnya itu berat pahalanya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallahil azim. Oh Ibu, apa ya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, Ibu ada dua zikir nih.
Ibu boleh baca setiap saat habis sholat. Ini zikir yang pertama ketika Rasulullah mendapat wahyu surat An-Nasr. Ini zikir yang timbangan amalnya sangat berat, tulisannya ringan tetapi berat timbangan amalnya. Udah ibu dicatatnya udah ya. Subhanallah tadi yang pertama udah, wabihamdihi, alhamdulillah. Sekarang istighfar. Nah, yang poin ketiganya itu di ayat ketiga, wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepadanya. Kata Allah kepada Rasulullah, beristighfar, katanya gitu ya. Mohon ampun. Nih, astagfirullah itu ibu, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Astagfirullahalazim. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Artinya itu Bu, ya. Jadi kalau ibu istighfar itu ibu sedang bertobat, sedang memohon ampun, ya. Fungsinya itu apa? Keutamaan dari istighfar itu apa? Satu, menghapus dosa, terutama dosa-dosa yang kecil. Banyak beristighfar. Keutamaan kita suka beristighfar. Satu, bisa menghapus dosa. Yang kedua adalah mendatangkan kelapangan dari kesulitan. Jadi ibu itu kalau punya kesulitan sama Allah dimudahkan, dilapangkan. Mendatangkan kelapangan dari kesulitan. Ada sabda Nabi, man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa beristighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya, kelapangan dari setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak terduga. Nah, ibu, keutamaan istighfar itu banyak. Menurut hadis ini, Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Kemudian melapangkan dari setiap kesempitan. Kemudian mendatangkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Makanya nasihat orang tua, kalau kita mengalami kesulitan ekonomi, orang tua suka bilang banyak istighfar. Suka mendengar begitu nggak? Kalau kita mengadu ke orang tua, banyak istighfar, yang banyak istighfar. Terus sesudah dikaji ternyata ini keutamaan istighfar itu mendatangkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Karena kan kita memohon ampun ibu kepada Allah, astagfirullahaladzim. Mungkin saja kesulitan rezeki kita itu karena kita banyak dosa, ya. Mungkin saja anak kita tidak bisa diurus karena kitanya banyak dosa. Makanya dawamkan baca istighfar. Nih ibu keutamaannya. Kemudian yang ketiga itu adalah di samping bisa mendatangkan rezeki, juga bisa memberikan keturunan, bisa mendatangkan hujan. Seperti ini pernah dibaca oleh Nabi Nuh kepada umatnya. Ini terdapat di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Surat Nuh itu surat ke-71. Ibu bisa buka di rumah. Kenapa kita harus beristighfar? Nabi Nuh memberikan bimbingannya ada di dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nuh surat ke-71 ayat ke-10 sampai 12. Ketika menghadapi kaumnya, Nabi Nuh itu menyuruhnya itu beristighfar.
Kenapa? Surat Nuh. Surat Nuh itu surat ke-71 ayat 10 sampai 12. Jadi Nabi Nuh itu memberikan bimbingan kepada kaumnya agar banyak beristighfar dan bertaubat. Dalam ayat ini itu dijelaskan, maka janji Allah waktu itu kepada Nabi Nuh itu diberikan hujan yang melimpah, diberikan rezeki yang luas, diberikan keturunan yang banyak, kemudian kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai yang mengalir. Itu Ibu, Nabi Nuh itu memberikan arahan kepada umatnya ketika umatnya itu sudah jauh dari Allah. Kemudian Nabi Nuh memberikan perintah untuk banyak beristighfar. Kata Nabi Nuh, banyak beristighfar agar diberikan hujan yang melimpah, agar diberikan rezeki yang luas, kemudian agar diberikan keturunan yang banyak, kemudian agar diberikan kebun-kebun yang subur, kemudian agar diberikan sungai-sungai yang mengalir. Itu kita wajib mengimaninya, karena ini yang mengajarkannya itu Nabi Nuh, ya. Kemudian kenapa kita harus banyak-banyak beristighfar? Ini adalah salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu tidak kurang sehari semalam itu beristighfar itu 70 sampai 100 kali. Padahal Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga Ibu sama Allah. Rasulullah mah kan dimaksum Rasulullah mah. Ya, dijaga dari perbuatan dosa. Ada jaminan ke surganya, jangankan Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah aja dijamin masuk surga kan? Banyak sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Seperti Bilal bin Rabah yang sendalnya itu udah terdengar bunyinya di surga kan kata Rasulullah. Apalagi Rasulullahnya sendiri. Tetapi Rasulullah tidak merasa bersombong hati, berbangga diri. Rasulullah banyak beristighfar dengan 70 sampai 100 kali dalam sehari semalam. Apalagi kita yang banyak dosa, ya Bu ya. Tuh, itu istighfar. Kita harus banyak-banyak beristighfar karena itu salah satu dari tuntunan Rasulullah juga. Wastaghfirhu, beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, yang terakhir sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Jadi kita punya kesalahan sebesar apapun, asal kita bertaubat, Allah pasti mengampuni. Tetapi kita jangan menunggu tua taubatnya Bu, jangan menunggu sakit dulu, jangan menunggu ada waktu dulu taubatnya. Harus dari sekarang, harus setiap saat. Dengan membaca istighfar itu mengingatkan kita bahwa kita tidak luput dari kesalahan. Ya, jadi kalau angkalah udah tua lah tobat mah salah. Siapa yang menjamin Ibu mah sampai tua umurnya? Ya. Terus kalau lagi sakit, lah, sekarang lagi sehat, kalau lagi sakit juga lagi sakit. Gimana kalau sakaratul mautnya keburu datang? Seperti Fir'aun ketika bertaubat mengakui Allah itu ya Tuhan, tetapi nyawanya itu sudah ditenggorokan, kan tidak diterima sama Allah taubatnya kan. Jadi jangan mepet begitu dari lagi sakaratul maut. Ya Allah, saya tahu kalau itu ada, kalau itu maha. Kamunya juga udah di sini udah ceklek gitu sebentar. Itu mah nggak boleh. Taubat itu nggak boleh diakhir-akhirkan. Jadi taubat yang tidak boleh itu, satu, menunggu sakaratul maut, kedua, menunggu matahari terbit dari barat. Terbit dari barat itu kan hari kiamat. Ya, jadi sebaiknya bertaubat itu dari sekarang. Banyak-banyak membaca istighfar. Dalam Al-Quran Ibu tentang taubat dijelaskan juga nih dalam surat An-Nur. An-Nur surat ke-24 ayat ke-31 di akhir suratnya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan bertaubatlah kalian semua ilallahi kepada Allah jami'an semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman,
la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dalam surat An-Nur ayat 31. An-Nur itu surat ke-24. Kalau awal-awalnya itu tentang ini. Ini akhir-akhir ujung ayatnya Ibu. Awal-awal ayatnya itu ayat 31 tentang menutup aurat. Kemudian di surat At-Tahrim ayat 8, surat Taubat juga ada Ibu. Surat At-Tahrim itu surat ke-66. Surat ke-66 ayat 8 juga Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian semua ilallahi kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya, taubat yang sebenar-benarnya, jangan bohong, jangan main-main. Tapi yang Allah sukai itu adalah taubat yang sebenar-benarnya. Maksudnya taubatan nasuha ini, taubat yang sebenar-benarnya itu seperti apa Ibu? Tidak melakukannya lagi. Menyesali dosa, tidak melakukan perbuatan itu lagi. Kemudian jika berkaitan dengan orang lain, haknya ke orang lain dikasihkan lagi, meminta maaf, itu taubat Ibu. Oh iya, saya itu dosa, maafin, minta maaf. Kalau berhubungan dengan manusia tuh, kalau berhubungan dengan Allah, berhenti untuk tidak melakukan, tidak mengulanginya lagi. Ini mah jangan begini, biarin aja, nanti juga taubat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Iya benar, Maha Pengampun. Makanya sebesar apapun dosa kita, Allah menerima taubat kita, asal kita taubatnya sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Alhamdulillah sampai jam 8 lewat. Terus ada satu lagi nih yang ingin saya sampaikan nih. Ada tentang taubat itu dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi itu, Ibu ada yang apa kali? Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada yang apa belum? Itu hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah itu membaca doa ini berulang-ulang sampai 100 kali. Sampai 100 kali. Ada juga yang biasanya membacanya itu sesudah sholat duha. Kapan saja Ibu bacanya boleh? Sesudah sholat fardu, kemudian di sepertiga malam kalau Ibu tahajud boleh baca. Kemudian kalau Ibu ingin bertobat yang banyak dari dosa saya, bacalah ini, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Catat Ibu ya, ada doa lagi yang terakhir nih. Baca Ibu ini biar menambah kebenaran Ibu ini. Allahumma gfirli Allahumma firli wa tub alayya wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Ada yang Rabbi gfirli, ada Ibu boleh. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini arti yang terakhir gitu ya. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, ampunilah aku
Allah, ampunilah aku. Terimalah taubatku. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi salah satu hamdalah itu di situ dibaca sesudah bersih. Ya Allah, ampunilah, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat. Yang Maha Penerima. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Artinya yang ketiga, Rasulullah itu sampai 100 kali katanya Ibu, diriwayatkan di hadis riwayat Abu Daud ini. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh Ibu habis salat duha, habis salat malam, habis salat fardu, banyak-banyak Ibu beristighfar. Udah Bu? Ya, hafalin, mudah-mudahan menjadi bekal ilmu buat kita, menambah kelembutan hati kita ketika kita berzikir. Itu kan tadi tatmainul qulub, jadi dilembutkan hatinya sama Allah ya, banyak-banyak berzikir. Ibu sesudah sholat fardu juga suka berzikir kan? Jangan sampai assalamualaikum udah aja. Tapi sesudah sholat itu saatnya, salah satunya itu keutamaannya itu adalah doa kita diijabah. Baca dulu Ibu astagfirullahnya 3 kali kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus doa. Nanti Ibu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ibu suka pakai ini kan, jari kan? Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Satu jari itu ada 3 bukunya Ibu. Kalau 33 berarti 11 kali. Ya. Kalau Ibu tidak ada tasbih, nanti ini kata Allah nanti dijadikan bukti di akhirat. Siapa tahu jari-jari kita yang berat timbangannya, karena suka dipakai berzikir. Kan tadi ada yang berat timbangannya. Nanti kalau kita sholat fardu sehari semalam 5 kali, kita istighfar, bertasbih, pakai ini aja. Jarinya itu kan bukunya ada 33 berarti 11 kali Ibu. Jadi jangan susah untuk nyari tasbih ya. Kalau nggak tasbih, satu bukunya 2. Jadi satu ini jadi 30 sama satu ini 3 gitu. Ini kan subhanallah, subhanallah, subhanallah. 3 kali 10 kan 30, sama 1 berarti 11 kali. Iya. Kalau saya suka satu ini jadi 2 ini jadi 1 ini kan 6. Oh, satu ini maksudnya yang kanan aja yang dipakai ya. Oh, Ini 1, 2, 3. oh jadi yang kanan aja yang dipakai ya. Kalau saya suka sama yang kiri. Jadi ditutup dengan doa, jadi 100 kali gitu kan. Itu dawamkan Ibu ya. Zikir, salah satu zikir juga kan ya. Jadi belajar ilmu. Ibu itu belajar dari hari ke hari itu bertambah ilmunya, tapi dipakai juga biar ada bekasnya ya. Jadi kalau Ibu udah tahu, dipakai, dihafalin ya, jangan lolos. Karena nanti zikir itu lambat laun itu urusan Allah aja gitu Bu. Jangan karena
buat apa sih banyak banget. Ikutin aja ajaran Rasulullah seperti ini. Udah ada dalilnya yang kuat, di Al-Qurannya ada, di hadisnya juga ada. Ikutin aja, nanti ketenangan batin itu Allah yang ngasih. Kita mah ikhtiar aja, lakuin, jangan melenceng dari jalur, ya Bu ya. Jadi lakuin aja, jangan kebanyakan sekarang itu kan berdasarkan pemikiran sendiri, Ibu. Kalau Ibu lihat di media sosial itu kan ada perempuan muslimah gitu kan gendong-gendong anjing gitu kan, menggendong anjing, diciumin sama anjing gitu kan itu udah menyalahi syariah karena itu najis mubahadah. Jangan dipikir sama pikiran sendiri. Ada kisah Ashabul Kahfi juga, Allah menyelamatkan anjing, ya anjingnya juga di luar gua, bukan diciumin begitu. Ya, kalaupun kita mau bekerja di bidang itu, ada tata cara syariah mungkin yang mengaturnya gitu kan, yang sampai jilatannya kena, kita mau sholat yang kena air liurnya, udah diatur syariahnya. Jangan dipikir pemikiran kita yang cuma sedikit, yang nggak tahu apa-apa, jangan dipakai ke situ. Di samping kita sesat, menyesatkan orang lain, itu yang bahaya, Bu. Kalau menyesatkan orang lain, kita udah double-double itunya, dosanya, ya. Seperti pakai jilbab, ya udahlah, yang paling penting mah di jilbab hatinya. Itu dalil dari mana? Yang penting mah jilbabin hatinya. Itu dari mana dalilnya? Kalaupun kita belum sanggup menutup aurat, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk menutup aurat dan anak-anakku, cucu-cucuku. Jangan membuat fatwa yang salah, nanti menyesatkan orang lain mengikuti fatwa itu. Udah mah kita berdosa, double dosanya ditambah orang lain yang ngikutin ya. Jadi kalau kita belum mampu melaksanakan sesuatu, ya Allah, mampukan aku sedikit-sedikit, bismillah. Karena bagaimanapun juga menutup aurat tadi dalam surat An-Nur ada tuntunannya, Ibu ya. Hukumnya itu wajib. Kalau wajib itu dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jadi kalau Ibu tidak berjilbab berarti Ibu mendapat dosa. Ya, itu yang simpelnya. Jangan yang penting dijilbabin hatinya aja. Banyak orang-orang yang pakai jilbab yang nggak benar. Wah, banyak, Bu, yang nggak benar mah. Ya, tapi yang salah itu bukan ajarannya. Yang salah itu orangnya. Jadi harus berpikirnya proporsional ya Bu ya. Belajar berpikir mencerna ya Bu ya. Dipikir lagi diulang, oh bener nggak nih ini, bener nggak nih ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dibaca Ibu zikir-zikirnya, kemudian dilihat lagi ada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan An-Nasr yang sudah tadi saya uraikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi bekal ilmu, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan nanti di akhirat itu kita saling membela ya Bu ya. Ya Allah, ini teman ngaji saya ya Allah gitu ya. Mudah-mudahan kita saling membela di sana ya Bu ya. Alhamdulillah, mohon maaf Ibu agak lama. Kita tutup dengan bacaan Kifaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah.